Empat pasangan ganda putra Indonesia tiba-tiba meroket masuk jajaran 10 besar dunia versi BWF usai Badminton Asia Championships 2025. Padahal belum ada satupun yang bawa pulang emas. Kok bisa? Halo Sobat Catatan Badminton, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini, kita akan membahas pembaruan terbaru dari dunia bulu tangkis, khususnya mengenai ranking BWF setelah berakhirnya ajang Badminton Asia Championships 2025. Ada banyak kejutan yang layak untuk dibahas, terutama bagi para pecinta ganda putra Indonesia, yang kini mendominasi ranking dunia. Penasaran kan siapa saja yang menempati posisi 10 besar? Yuk, simak sampai habis. Badminton Asia Championships 2025 memang baru saja selesai. Dan meskipun Indonesia harus rela gagal meraih medali emas, ada beberapa pencapaian gemilang yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perunggu yang cukup membanggakan, yakni dari pasangan Leo Rolicarnando Bagas Maulana dan Jafar Hidayatullah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Namun, sorotan utama kali ini tentu saja datang dari sektor ganda putra Indonesia, yang semakin menunjukkan tajinya di kancah internasional. Setelah turnamen ini, BWF merilis update ranking terbaru yang langsung mencuri perhatian. Salah satu hal paling mencolok adalah keberhasilan 4 pasangan ganda putra Indonesia, yang kini berada di jajaran 10 besar dunia. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang semakin menegaskan betapa dominannya Indonesia di sektor ganda putra. Siapa sajakah mereka? Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama ada pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Pasangan senior ini memang sudah lama dikenal di kancah internasional, dan telah menjadi andalan Indonesia di berbagai turnamen. Meski turun 1 peringkat setelah update ranking terbaru, mereka masih bertahan di posisi 5 dunia. Ini adalah posisi yang sangat solid, mengingat persaingan yang ketat di level atas. Lalu, ada Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Pahlevi Isfahani yang kini menempati posisi ke-8 dunia. Pasangan muda ini menunjukkan performa yang terus meningkat dan menunjukkan konsistensi di berbagai turnamen internasional. Terlepas dari pengalaman yang mungkin belum sekuat beberapa pasangan lainnya, mereka berhasil menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk bersaing di level tertinggi. Tentu saja, kita tak bisa melewatkan pasangan yang mencuri perhatian di Badminton Asia Championships 2025, yaitu Leo Rolicarnando Bagas Maulana. Setelah mencapai babak semifinal, mereka berhasil melompat 5 peringkat dan kini menduduki posisi 9 dunia. Kemenangan luar biasa ini menjadikan mereka sebagai pasangan ganda putra yang semakin diperhitungkan. Leo dan Bagas, yang sebelumnya sudah menjadi runner-up di All England 2025, semakin menunjukkan kualitas permainan mereka di level dunia. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masa depan ganda putra Indonesia. Dan yang terakhir, ada pasangan Fikria Daniel yang berada di posisi 10 besar dunia. Mereka juga berhasil menjaga konsistensi dan terus tampil solid di setiap turnamen yang mereka ikuti. Walaupun di posisi 10, mereka tetap menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan, dan masih bisa terus naik peringkat ke depannya. Pencapaian ini tentu saja patut kita apresiasi, mengingat saat ini Indonesia memiliki 4 pasangan ganda putra, yang semuanya berada di 10 besar dunia. Ini adalah pencapaian yang sangat langka dan mencerminkan tingginya kualitas bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra. Tentunya, ini juga memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk kembali mendominasi dunia bulu tangkis di ajang-ajang besar selanjutnya. Namun, ada kabar menarik lainnya dari sektor ganda campuran. Pasangan Jafar Hidayatullah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan, kini berhasil naik 5 peringkat dan menduduki posisi 20 dunia. Ini menjadi sebuah lompatan besar bagi pasangan muda ini, yang kini bisa dianggap sebagai pasangan ganda campuran nomor 1 Indonesia, mengalahkan pasangan Dejan Ferdinansyah Gloria yang sebelumnya berada di peringkat 12 dunia. Meski Dejan dan Gloria kini sudah berpisah, tetap saja pencapaian Jafar Felisha sangat memuaskan dan membanggakan. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal sektor tunggal. Pada sektor tunggal putra, ada sedikit perubahan yang cukup menarik. Jonathan Christie yang sebelumnya memegang gelar juara di Badminton Asia Championships, kali ini gagal mempertahankan gelarnya. Ia turun 2 peringkat dan kini berada di posisi ke-6 dunia. Meskipun demikian, Jonathan masih menunjukkan kualitas permainan yang sangat baik, dan tentu saja ia tetap menjadi salah satu pemain tunggal putra terbaik Indonesia. Di sektor tunggal putri, tidak banyak perubahan berarti. Gregoria Mariska Tunjung tetap bertahan di posisi 5 dunia.
Meskipun persaingan semakin ketat, Gregoria menunjukkan konsistensi yang luar biasa di berbagai turnamen. Sedangkan, di sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi tetap berada di posisi ke-8 dunia, menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi pasangan ganda putri yang cukup kuat di dunia bulu tangkis. Dengan update ranking terbaru ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia terus mencetak prestasi gemilang di berbagai sektor bulu tangkis. Meskipun ada sedikit penurunan di beberapa sektor, pencapaian 4 pasangan ganda putra di 10 besar dunia adalah sebuah bukti nyata betapa Indonesia tetap menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis internasional. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang pencapaian Indonesia di Badminton Asia Championships 2025 dan update ranking BWF kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update-update menarik seputar dunia bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Catatan Badminton. Siapa sangka, pasangan muda Indonesia yang sempat diremehkan justru bikin geger dunia bulu tangkis internasional. Rankingnya melesat tajam. Sementara unggulan Cina malah terpental keluar dari 5 besar dunia. Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempat di mana kita bahas kabar terkini dunia bulu tangkis dengan gaya yang asik, seru, dan pastinya penuh semangat. Hari ini kita punya berita yang bikin bangga sekaligus bikin penasaran. Update ranking BWF terbaru yang penuh kejutan, terutama buat pasangan muda Indonesia yang lagi naik daun, Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Langsung aja kita masuk ke highlightnya. Dalam rilis resmi ranking BWF terbaru pada hari Selasa, 15 April 2025, pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar dan Felisa, mencetak lonjakan fantastis. Mereka berhasil naik 5 peringkat, dari posisi 25 ke posisi 20 dunia. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata dari kerja keras dan performa luar biasa mereka di kejuaraan Asia 2025 yang baru saja digelar di Ningbo, Cina. Masih segar diingatan, bagaimana Jafar dan Felisa tampil luar biasa sepanjang turnamen. Mereka berhasil menembus babak semifinal, sesuatu yang pastinya tidak mudah, apalagi untuk pasangan yang masih terbilang baru mencicipi atmosfer kompetisi besar. Di semifinal, mereka harus berhadapan dengan pasangan kuat asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Meski akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dalam pertandingan sengit 3 game dengan skor 2-1-5, 2-1-2-3, dan 11-21, mereka tetap tampil penuh daya juang. Dan seperti kata pepatah, hasil tak pernah mengkhianati usaha. Meski tak berhasil tembus ke final, performa mereka tetap membawa berkah. Kenaikan peringkat ini adalah bukti bahwa dunia mulai memperhitungkan kekuatan Jafar dan Felisa. Dari luar top 25, kini mereka sudah menyodok ke 20 besar dunia. Kabar ini jadi angin segar, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi pecinta bulu tangkis tanah air yang haus akan regenerasi ganda campuran yang solid. Tidak hanya Jafar dan Felisa yang menikmati manisnya kenaikan peringkat. Senior mereka, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, juga mengalami peningkatan 1 peringkat. Mereka sekarang duduk manis di posisi 21 dunia. Memang hanya naik 1 tingkat, tapi setiap angka sangat berarti dalam persaingan yang begitu ketat. Sementara itu, deretan pasangan ganda campuran Indonesia lainnya juga sedang berada dalam tren positif. Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses mencetak lonjakan besar dengan naik 12 peringkat. Kini mereka menempati posisi 67 dunia. Ini luar biasa mengingat mereka belum lama ini mulai dipasangkan di sektor ini. Perkembangan pesat yang patut diapresiasi. Lalu ada Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang juga tak mau kalah. Mereka naik 8 peringkat ke posisi 34 dunia. Sedikit lagi menuju jajaran 30 besar. Sedangkan pasangan Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya naik 4 peringkat ke posisi 57, dan Marwan Faza bersama Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil naik 5 peringkat ke posisi 61 dunia. Kondisi ini menandakan sesuatu yang positif. Sektor ganda campuran Indonesia mulai menemukan kembali kestabilannya, bahkan menunjukkan tanda-tanda regenerasi yang menjanjikan. Setelah beberapa tahun mengandalkan nama-nama besar, kini generasi baru mulai naik ke panggung utama dan membawa harapan baru. Namun bukan hanya dari kubu Indonesia yang terjadi pergerakan. Di level elit, ada pergeseran mengejutkan dari negeri tirai bambu. Pasangan kuat Cina, Kuo Xinhua dan Chen Fanghui, terpaksa harus keluar dari 5 besar dunia. Posisinya digeser oleh pasangan Hong Kong, Tang Chunmen dan Tae Ying Suet, yang pekan lalu sukses menyabet gelar juara di kejuaraan Asia. Dengan hasil tersebut,
Pasangan Hong Kong kini bertengger di posisi 5 dunia, dengan perolehan 77.140 poin, menggusur Kuo dan Chen yang kini duduk di posisi 6 dengan 74.360 poin. Sementara itu, posisi puncak dunia masih dikuasai oleh dua pasangan dari Cina. Jiang Zhenbang dan Wei Yasin mantap di peringkat pertama dengan 95.350 poin. Disusul Feng Yanzhe dan Huang Dongping dengan 86.760 poin. Dominasi mereka masih sangat kuat, tapi tekanan dari Malaysia, Jepang, dan kini Hong Kong mulai terasa. Malaysia sendiri kini punya dua pasangan di 5 besar, yakni Goh Sun Huat dan Lai Shefon Jemie di posisi 3, serta Chen Tanjie dan Toh E Wei di posisi 4. Kedua pasangan ini tampil konsisten dan jadi ancaman serius bagi dominasi Cina. Melihat peta persaingan yang terus bergerak ini, kita sebagai penonton harus siap-siap menyaksikan pertarungan yang makin sengit ke depannya. Perubahan ranking ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana strategi dan mental para pemain terus diuji dalam tiap turnamen. Khusus buat Indonesia, ini momen yang pas untuk membangun kekuatan dari bawah. Nama-nama seperti Jafar Kvelisha, Dejan Fadia, Amri Gnita, bahkan Marwan Faza adalah simbol harapan baru. Jika terus dijaga konsistensinya, bukan tidak mungkin mereka bisa menembus 10 besar dunia dalam waktu dekat. Tapi tentu, itu butuh dukungan dari semua pihak, pelatih, federasi, dan tentu saja kita, para penggemar setia bulu tangkis tanah air. Nah, Sobat Bulu Tangkis, itu dia ulasan lengkap tentang update ranking BWF terbaru yang penuh kejutan. Gimana menurut kalian? Apakah Jafar dan Felicia bisa terus melesat ke posisi yang lebih tinggi? Atau ada pasangan lain yang menurut kalian bakal jadi kuda hitam tahun ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.